Alam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kali ini saya masih atas permintaan penggemar channel saya untuk menanggapi mualaf Prince ya. Katanya dia sudah nantangi saya debat. Wah, bagus sekali saya bilang. Dan saya senang sekali, semoga ini cepat terlaksana ya. Dan sudah saya kirim ke komen di tempat dia itu pada bagian mana dia mau debat dengan saya. Kalau dia butuh butuh apa namanya itu orang yang untuk moderatori, saya bilang debat terbuka itu ada, dia bisa pakai itu, atau kalau dia punya yang lain silakan bisa juga, dia bisa pakai itu juga. Pokoknya saya siap, saya ikut, dan saya senang sekali ya. Semoga cepatlah terjadi, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Nah, mualaf Prince, harapan saya kamu semakin giat belajar ya. Nah, kita lihat dulu kawan-kawan, video yang disuguhkannya kepada saya, kalimat pembukanya sudah lumayan panjang, tapi mata melotot ke depan. Dan saya kemarin kan mengatakan benar, bahwa dia karena baru masuk, makanya mungkin dia tidak sepanjang Sinandar. Kalau Sinandar kan, kalau bicara sama saya kan panjang. Ini anak saya ya. Ini halo. Nah, biar ditutupi sedikit ya lah ya. Nah, ini nanti calon pendebat ini baru Tagalog ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa saya katakan sebagai pembuka. Kita saksikan dulu video Christian Prince sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyikal ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersama dengan Andre lagi saat ini. Saya hanya ingin menanggapi kalimat-kalimat dari sang debitur ini ya. Lucunya dia ini apa ya, menilai saya ini yang aneh-aneh. Kayak tadi saya ngasih ucapan katanya cuman kok singkat, karena saya bukan nggak mau, saya hafal tapi saya nggak mau. Saya karena hafalnya saya belum bisa, lafalnya saya belum paham banget ya. Jadi saya takut salah. Tadi saya juga sebutin juga mungkin ada salah kata di situ yang saya khawatirkan, karena saya masih belajar ya. Camkan di situ saya masih belajar, bukan berarti saya nggak tahu, saya hafal ya. Satu lagi, ada aja yang komenin yang namanya kata sambutan pertama ya kan. Ini saking kebingungan, ini orang ini saking kebingungan untuk memberikan komentar apa, saking kebingungan sampai saya ngomong lihat atas kanan kiri. Itu cara saya. Kenapa ya? Saya sambil mengingat, karena saya nggak pakai seperti Anda yang pakai apa namanya langsung skrip, atau Anda sudah bikin apa namanya materi sendiri. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak langsung bikin gitu. Yang seadanya. Jadi saya berpikir, gimana ya? Gimana ya? Saya juga jarang-jarang buka-buka Alkitab. Saya komentar-komentar dari siapa sang debitur sini banyak yang lucu buat saya, bener-bener lucu. Kayak dia bilang kayak apa ya, kayak dia bilang si Andre ini kayak berani nih nantang, wih berani juga nih nantang kan gitu. Apa ya, Ngapain mamanya sih? lu pikir lu siapa bro? Siapa? Kamu biar menunjukkan di ini, yang bilang monolog tuh lu sendiri, lu monolog kok. Lu monolog. Gue juga udah komen-komennya dari kemarin-kemarin, gimana cara berdebat sama lu. Tapi gak ada jawaban kan?
Ngomongnya pakai live, kok lu yang ngatur? Kenapa nggak gue yang ngatur? Kan gitu. Ya kan gue bilang gue berani berdebat sama lu. Mau gimana? Mau ngatur ketemu? Ayo. Atau mau apa? Mau berdebatnya gimana? Dengan cara live? Ayo. Kan gue tanya dari kemarin. Bro, gue itu nanya juga, gue waktu belajar Alkitab, gue baca Alkitab, gue juga nanyanya bukan kayak orang-orang yang sembarang, enggak, gue gak nanya sama orang-orang sembarang, gue nanya sama orang-orang kayak pendeta, pastor, termasuk frater. Lu aja komen-komenannya masalah tato gue, lu komenin, lucu lu. Gue Kawan-kawan, dia bilang dia belajar Alkitab, bahkan sama frater, sama pendeta, semua dilibasnya, ngeri ya, hebat ya. Terus dia bilang, atau gua lu komentari, lu itu kan menurut ajaran agamamu, biar kamu tahu bahwa di dalam ajaran agamamu siapa yang punya tato dilaknat Allah. Ya, itu hadisnya ada. Jadi jangan kamu berprasangka yang tidak baik ya. Itu sebuah ajaran. Paham ya? Siapa yang bertato akan dilaknat Allah, itu bukan karena saya, tetapi memang ajaran. Dan saya harus memberitahukan kepadamu biar kamu paham ya. Kayak gitu lagi. tato itu dari gua sebelum nikah dulu, ya, sebelum gua nikah. Gua nikah sama mantan istri gua yang Protestan. Oh banyak, banyak sekali berarti istrinya, ada yang mantan Protestan, mungkin ada mantan Katolik, mantan semua. Ya kan? Dan dia bilang bahwa tatonya itu sebelum dia nikah. Nah sekarang kamu sudah pindah agama, maka kamu harus turut agama tersebut. Jangan kamu karang-karang sendiri seolah-olah di ajaran agama Islam tato dibenarkan, tidak dibenarkan ya. Kemarin sudah saya kasih hadisnya. Kamu itu adalah laknatullah, akan dilaknat kau. Jadi bukannya ada jalanmu ke surga, hanya dilaknat. Sia-sia sayang kau ya kawan ya. Kita lihat lagi apa katanya. Dia di GKI dulu gerejanya. Bilang nggak mungkin, mungkin bisa. Gue nikah secara Protestan kok. Nggak bisa cerai, siapa bilang? Bisa. Lu bilang gue pembohong, pendusta segala macam. Silakan lu mau mengklaim gue seperti itu, silakan. Lu sendiri yang lu bilang katanya gue yang berasumsi, gue yang beranalogi, dan lu sendiri ini ada beberapa video, nanti gue cantumin ya, beberapa video lu ini lu beranalogi bro. Permasalahan Maria lahir aja, melahirkan Yesus. Lu langsung berpikir bahwa gue berorientasi berhubungan seks. Gue juga udah tahu tidak ada hubungan seks, tidak ada adanya hubungan antara hubungan seks waktu Yesus lahir. Gue tahu. Tapi bagaimanapun juga itu ada darah ngalir di tubuhnya Yesus. Kan lu bilang Yesus itu adalah Tuhan. Semua orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Tuhan sang pencipta. Gue percaya bahwa Allah memberikan firman ke Yesus, iya. Kalau memang, gue ngomong nih langsung nih ya, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, kenapa Yesus mengaku dirinya adalah dia yang diutus? Nah kawan-kawannya, dia memang nggak paham ajaran Kristen itu. Kalau benar dia Tuhan, mengapa Yesus mengatakan dia yang diutus? Nanti kamu ke siapa namanya Mualaf Prince, tolong ditonton video-video saya mengenai ketuhanan Yesus. Ada kok di channel ini ya, agar kamu tidak sembarang bicara, agar kamu sedikit mengerti lah. Itu aja pesan saya, nanti kamu tonton biar kamu tambah cerdas. Karena menurut saya ketika kamu di Kristen, kamu tidak dapat asupan gizi rohani yang cukup, itu fakta. Ya, kita lanjutkan lagi. Gitu. Ajaran Paulus bahwa Paulus itu ditemukan oleh Yesus bertemu dengan Paulus gitu kan. Waktu dia pergi ke mana tuh, terus ada saksinya segala macam. Paulus kan mendapat penglihatan dari Yesus. No make sense dengan segitu historinya Paulus.
historinya Paulus yang begitu orang penjahat. Ya masuk akal sih kalau seandainya Yesus memberikan ini gitu. Cuman urusannya apa dianya untuk ikut campur untuk urusan Alkitab, Perjanjian Baru. Untuk apa? Bro, Paulus itu adalah rasul. Urusannya apa? Ya rasul. Rasul itu kan memerintahkan Injil. Injil kerajaan sorga. Maka apa yang diucapkan rasul adalah firman Allah. Dan itu wajib dituliskan di dalam kitab suci. Kamu lucu bro. Cuman memang dalam penulisannya, karena itu diceritakan bagaimana perjalanan kitab suci itu, dimasukkanlah situ kisah perjalanan mereka. Ya, jadi jangan kamu bilang apa urusannya Rasul Paulus. Rasul Paulus ada urusannya di situ, bro. Kelihatan kamu ketika Kristen memang Kristen KTP saja. Wajarlah kamu keluar dari Kristen dan itu patut disyukuri, bro. Karena kamu akan tersiksa hidup di dalam Kristen dengan kebodohan yang akut seperti ini, bro. Ya, dan memang Kristen itu bukan tempat orang-orang bodoh. Maka dikatakanlah bahwa orang di luar keturunan Ismail itu adalah keledai. Keledai liar, bukan saya yang bilang, tapi kitab suci. Kejadian 16 ayat 2 ya. Dan kamu sekarang mungkin nanti makin menjadi keledai, keledai benaran dan liar ya. Pikirannya liar, tidak tahu apa-apa, tapi sok-sok protes-protes agama orang lainnya. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Yang ada di Alkitab itu dikutbahkan di gereja, tidak diberitahukan, tidak semua. Padahal kan setahun itu lama, harusnya bisa. Harusnya semuanya harus diberikan informasi. Harusnya apa namanya informasi-informasi yang ada di Alkitab tidak dipilih-pilih. Ada juga yang namanya yang aku sempat bicara sama ahli teologi. Kebetulan namanya hampir sama sama sampean nih. Kawan-kawan, dia bilang bahwa khotbah di gereja itu dipilih-pilih. Ya, namanya khotbah. Khotbah itu harus disesuaikan dengan hari itu minggu itu minggu apa, dan disesuaikan juga dengan keadaan jemaat. Ya kawan-kawan ya, dia mungkin tidak paham apa maksudnya daripada khotbah itu. Jadi dia menurut dia harus dimulai dari Kejadian 1 berurut gitu ya kawan-kawan ya. Saya kurang paham apa pikiran daripada orang ini ya kawan-kawan ya. Makanya saya bilang bagus dia memang meninggalkan Kristen karena saya pikir dia dengan otak yang sedikit seperti itu tersiksa dia hidup di Kristen. Karena di Kristen itu jelas orang-orang cerdas sana ya dan bukan keledai-keledai liar. Hampir sama namanya mas sampean. Ya kan? Dan gue menghargai, gue bukan berdebat sama dia, gue nanya. Beda kalau Anda ini kayak kesannya kayak adu debat. Sempat bicara sama ahli teologi. Kebetulan namanya hampir sama sama sampean nih. Hampir sama namanya sama sampean. Ya kan? Dan gue menghargai, gue bukan berdebat sama dia, gue nanya. Beda kalau Anda ini kayak kesannya kayak adu debat. Kan gue nanya. Ya, gue nanya. Ini kenapa isinya begini? Kan begitu. Ya. Dan dijawab memang realita keadaannya. Bahwa nggak semuanya diisi diberitahukan oleh gereja. Dan kebanyakan yang ada semua yang diajarkan oleh Paulus. Memang. Pernah lu komen mengenai apa tuh yang Kisah Para Rasul 11 ayat 24 yang mengenai Yesus Barnabas pergi ke Tarsus bertemu dengan Saulus dan sama-sama tinggal 1 tahun yang akhirnya jadi mengajarkan dan awalnya menjadi Kristen di situ yang beragama Kristen. Ya kan? Di situ tertulis awalnya Kristen dibentuk. Awalnya Kristen dibentuk. Di situ banyak perbedaan-perbedaan bahwa itu adalah kesaksian bahwa itu adalah si Andronikus siapa tuh? Ya kan yang lu bilang itu adalah Kristen pertama segala macam. Lah itu kesaksian dari Paulus kan? Paulus yang mengucap. Banyak sebenarnya. Gue nggak mau sebutin. Ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya mengganjal gue yang seperti masalah disunat, ya kan?
Yesus di situ menyuruh disunat. Nah, apa yang dia bilang? Masalah-masalah mengganjal katanya. Dia memang nggak paham ya. Memang ketika di Antioquia itu murid-murid untuk pertama sekali di Kisah Para Rasul 11 ya dikatakan bahwa mereka adalah Kristen ya. Nah, tetapi dia jangan lupa juga bahwa di Roma Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Androkianus dan Yunias adalah lebih dahulu Kristen daripada si Rasul Paulus. Roma 16 ya ayat berapa ini, ayat 7. Jadi kawan-kawan, dia ini banyak belum pahamnya, ya kan? Jadi menurut dia Rasul Paulus yang membawa agama Kristen, ternyata kan tidak. Di Antioquia jemaat itu sudah ada pertama sekali, jemaat secara jemaat itu kan dinamakanlah dia Kristen atau pengikut Yesus, jemaat atau banyak orang. Kalau Kristen yang sebelum Rasul Paulus sudah ada. Itulah di Roma 16 ayat 7, ya kan? Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Jangan dia bilang selalu seolah-olah mengarah kepada agama, ya kawan-kawan ya. Dan ini juga dia banyak yang belum paham mengenai sunat katanya. Yesus memerintahkan untuk sunat. Mana ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus mengenai sunat. Dan ajaran Paulus, bukan Paulus yang mengajarkan sunat hati itu, tetapi sudah ada sejak zaman Musa. Dia ini orang tidak tahu ketika Kristen. Ajaran Paulus apa yang ada? Tak ada. Semua yang diajarkan Paulus itu adalah ajaran daripada Yesus Kristus. Bukan murni itu ajaran Paulus. 100% tidak ya. Kita lanjutkan lagi. Tapi Paulus melarang. Taurat juga yang membatalkan siapa? Nah, dia berkesimpulan seolah-olah Rasul Paulus melarang Taurat. Mana pernah Rasul Paulus melarang Taurat? Ya kawan-kawan ya. Bahwa ketika dia baca nonton lagi nanti video selanjutnya, Rasul Paulus benar mengatakan bahwa karena hukum Taurat, karena hukum Taurat itu kita mengenal dosa. Kan kita tahu jadinya dosa. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan kita diberi pengetahuan tentang dosa. Jangan, dan jangan. Ya kan? Nah, sekarang dia berdalil seorang Rasul Paulus yang membatalkan itu. Tidak. Ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Rasul Paulus mengatakan apa? Di dalam hukum Taurat tidak ada jalan keluar terhadap dosa. Betul juga. Dia nggak paham. Maka turun Taurat Musa. Yang ada hanya hukuman terhadap pelanggaran hukum Taurat itu. Contoh, mencuri tangan dipenggal. Dipotong ya. Dia tidak paham kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi. Taurat yang membatalkan siapa? Paulus juga mengatakan bahwa hukum Taurat adalah kuasa dosa dan apa? Sengat maut. 1 Korintus 15 ayat 56 kalau nggak salah, saya lupa. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan juga Paulus pernah mengatakan atau berpesan bahwa umatnya itu tidak berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat. Orang yang masih berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat akan hidup di luar kasih karunia Yesus. Ya benarlah, ya kan? Di dalam hukum Taurat kita tidak punya jalan keluar terhadap dosa. Ya kan? Mana ada? Kalau membunuh, hukumannya apa? Dibunuh. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tetapi kasih karunia Yesuslah membuat semua penjahat-penjahat, semua pendosa-pendosa bisa memiliki jalan keluar terhadap dosanya. Jadi kawan-kawan, orang ini tidak tahu apa-apa. Jadi saya katakan ya betul lah dia bagus keluar dari ajaran Kristen, karena di Kristen itu bukan kumpulan keledai-keledai liar. Ya kawan-kawan ya, itulah sebabnya di dunia ini orang Kristen itu hanya orang Kristen yang bisa menyaingi Yahudi. Ya kan? Tetapi kalau keledai tetap tidak akan bisa menyaingi Yahudi atau Israel itu ya. Bersyukurlah kita orang Kristen dan kawan ini juga sudah meninggalkan kekristenan dan dia tidak paham bahwa dia akan dilaknat Allah karena bertato. Hadisnya ada ya. Dan dia tidak tahu 1 Timotius 4 ayat 1 mengatakan bahwa dia sudah ikut ajaran setan-setan. Jadi kalau dia ikut ajaran setan-setan, tempatnya di mana? Ya kan? Sudah jelas tempatnya adalah di neraka. Jadi kawan-kawan, kalau kalian punya tetangga atau apa, coba kasih ayat 1 Timotius 4 ini kawan-kawan ya.
agar mereka tidak sembarang melangkah. Kalau orang ini sudah kelihatan bahwa dia katanya istrinya dulu Protestan, bisa bercerai katanya kan, tanpa alasan yang jelas, ya itu dari segi sudut dia lah itu. Kalau ada alasan yang jelas sih, sesuai firman Tuhan bisa, memang bisa. Yang bilang tidak bisa siapa? Nah ini saya bukakan ya, ini bukan perkataan saya loh. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi dia sekarang sudah hidup di dalam ajaran setan-setan. Bukan saya mengatakan. Kalau saya mengatakan memang saya jadi fitnah. Tapi Alkitab mengatakan. Tetapi di sini tidak disebutkan agamanya. Penting dia sudah ikut ajaran setan-setan. Jadi mualaf friends, saya tunggu kamu punya waktu. Jangan lupa di add. Saya tuliskannya Skype saya ya. Skype saya itu Skype. Sang Debaters. Ingat ya? Kalian harus buat Skype-nya itu namanya Sang Debaters. Nah, kamu hubungi saya di situ karena saya nggak tahu bagaimana cara menghubungi kau. Skype saya Sang Debaters, hubungi kita debat. Atau kamu stream ya, saya tiap jam 19 atau jam 7 malam kita debat. Saya tunggu ya. Jangan hanya berbalas pantun. Ya, monolog sana, monolog sini kan jadi berbalas pantun itu. Oke, mualaf Prince, saya tunggu Anda ya.